Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa Televisi dimanapun Anda berada, senang rasanya kami kembali menyapa Anda dalam program Talk Show. Kali ini cukup spesial karena sudah bersama saya Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong. Selamat malam, Bapak. Dan juga bersama saya Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir. Selamat malam, Ibu. Nah, pemirsa, pada segmen kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dua tokoh ini, di mana Bupati Rokan Hilir, Bapak Afrizal Sintong, dikenal begitu peduli terhadap kesehatan. Hal ini terlihat dan tergambar jelas dalam visi misi yang dicanangkan beliau untuk menuju masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang sehat dan sejahtera. Pak, kita bicara soal kesehatan ini, Pak. Tentu ini merupakan hal yang mendasar. Apa gunanya masyarakat yang maju, apa gunanya masyarakat yang kaya ataupun berkemakmuran, namun kualitas kesehatannya buruk. Nah, di dalam penjabaran visi misi yang Bapak sampaikan tadi, kualitas kesehatan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar. Kualitas kesehatan seperti apa yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi sekarang begini, kemarin itu kita kekurangan tenaga medis. Oke. Jadi selama ini pemerintah daerah telah menyiapkan untuk anggaran beasiswa ya. Ada beberapa kerjasama kita, termasuk juga ada di UNRI, kedokteran, dan termasuk juga spesialis ada. Dan juga kita kerjasama dengan UNSU, ya, kedokteran UNSU yang di Medan. Di Medan itu ada juga sekitar 15 orang untuk tenaga medis yang kita biayai dengan anggaran yang telah kita anggarkan cukup lumayan besar, supaya tenaga nanti kita ada kekurangan tenaga ini sebanyak kita ada 21 puskesmas ya Bu ya. Ada 21 puskesmas ini RSUD 1. Tentunya kita kekurangan tenaga medis kita. Makanya kita dengan ini terus memberi beasiswa untuk tenaga, untuk dokter dan untuk spesialis. Dan ini sudah kita siapkan. Seberapa penting masyarakat sehat itu sendiri kalau menurut Pak Bupati, Pak? Ya, kalau masyarakat sehat, ya kuncinya kesehatan ya. Kalau dia sehat, kalau dia sakit tentu dia tak bisa bekerja apa. Betul. Tapi dengan kesehatan itu semua tentu bisa dikerjakan. Dan tinggal kami selaku pemerintah daerah tentunya bagaimana masyarakat itu berobat senang. Berobat umpamanya ke puskesmas terdekat lah. Makanya kita siapkan, kita cuma di 18 kecamatan. Tapi puskesmas ada 21 ya. 21. Nah, ada jarak tempuhnya agak jauh sedikit kan. Maka kita buat satu kecamatan itu ada 2 puskesmas. Dan termasuk juga RSUD sini. Dan juga kami sekarang ini akan melengkapkan peralatan medisnya yang apa yang diperlukan. Juga banyak kita masukkan itu, ada juga untuk spesialis, dokter spesialis yang ortopedi kurang, ini kurang, itu sudah kita lengkapkan. Pak Bupati, kalau kita bicara secara geografis, Kabupaten Rokan Hilir ini kan cukup luas, Pak. Kemudian masyarakatnya itu bermukim di kawasan-kawasan yang berbeda-beda. Ada yang di pesisir, ada yang di wilayah perkotaan, dan lain sebagainya. Ini kan tugas yang cukup berat sebenarnya. Nah, bagaimana cara Bapak turun langsung ke mereka, menyampaikan ke mereka bahwasanya kesehatan ini penting loh begitu? Masih banyak lagi daerah-daerah katakanlah di desa atau kepulauan ya, masih susah, masih jauh. Jadi makanya tentu kami melalui posyandu terdekat juga ya, terus sosialisasi, kadang-kadang kita juga ada sosialisasi ke masyarakat. Apalagi kemarin juga stunting kita tangani, ya, termasuk juga kita dapat penghargaan penurunan stunting itu dari 29 sampai ke 14,7, itu sangat luar biasa. Bahkan waktu itu Pak Wakil Presiden mengasih penghargaan. Langsung Pak Ma'ruf Amin yang memberikan penghargaan. Oke, Bu Kadis, seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, bahwasanya walaupun kecamatan kita hanya berjumlah 18, nyatanya puskesmas kita 21 begitu. Nah, setiap puskesmas ini kan menjadi garda terdepan kita nih, Bu.
dalam menyampaikan pelayanan kesehatan, dalam memberikan edukasi kesehatan melalui promotifnya dan lain sebagainya. Bagaimana upaya yang Ibu lakukan agar tenaga-tenaga kesehatan yang bertugas di seluruh puskesmas ini bisa melayani masyarakat secara maksimal, Ibu? Terima kasih. Jadi memang kita di 18 kecamatan itu ada 21. Apa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, ada kecamatan yang luas itu sampai 2 puskesmasnya. Dan tenaga kesehatan juga sudah hampir mencukupi ya Pak ya. Karena untuk Pak Bupati selain juga tadi meningkatkan mutu SDM dari tenaga kesehatan yang dari dokter umum menjadi dokter spesialis, dan untuk wilayah puskesmas yang jangkauannya sangat luas itu memang kita selain puskesmas induk kita punya pustu dan juga ada polindas. Jadi setiap desa itu ada fasilitas kesehatan yang ada di sana. Jadi lengkap di sana, ada bidan, ada perawatnya. Jadi untuk di puskesmas itu bagaimana supaya mutu pelayanan itu bisa lebih ditingkatkan. Di awal memang banyak memang kadang laporan ya Pak ya, tapi setelah kita membuatkan kebijakan dan juga itu juga sudah menjadi suatu aturan bahwa setiap puskesmas itu wajib melaksanakan apel pagi. Jadi apel pagi itu distorkan langsung ke kita, ada punya grupnya. Dan juga memberikan punishment kepada yang terlambat. Jadi begitu mereka sudah apel di jam 7.30 dan jam 8, dokter ataupun perawat semuanya sudah hadir. Jadi masyarakat yang datang di jam yang tepat mereka sudah ada. Ini setiap hari, Bu? Iya, setiap hari. Karena hari kerja di puskesmas itu 6 hari. Senin sampai hari Sabtu. Jadi setiap hari pagi dan pulang itu mereka tetap melaporkan untuk apelnya mereka. Jadi dari situlah, dari disiplin utamanya. Disiplin, Bu ya? Dari disiplin, sehingga dan capaian yang sudah kita dapatkan itu dilihat dari akreditasi puskesmas. Jadi puskesmas itu dari 21, memang yang satu masih baru ya Pak ya, masih baru keluar izin operasionalnya. Jadi baru 20 puskesmas itu yang sudah terlaksana akreditasi. Jadi di mana melihat mutu pelayanan kepada masyarakat itu dari akreditasi yang pada tahun 2017 puskesmas kita yang 20 sudah terlaksana akreditasi itu 17 puskesmas dan 3-nya belum, karena waktu itu turun COVID. Dari 17 itu hanya 1 yang mendapat predikat utama, 13-nya itu media dan 3 dasar. Dan alhamdulillah, dan itu seharusnya 3 tahun sekali dia akreditasi. Karena COVID diperpanjang terus sertifikatnya. Pada tahun 2023 begitu COVID dinyatakan tidak ada lagi, sehingga keluarlah edaran dari Kemenkes bahwa wajib dilaksanakan akreditasi di tahun 2023. Sertifikatnya dinyatakan habis pada 31 Desember. Kalau sertifikatnya sudah tidak berlaku, tidak bisa pelaksanaan kerjasama dengan BPJS. Sehingga alhamdulillah dengan dukungan oleh Pak Bupati, walaupun tidak ada dana dari pusat, jadi Pak di anggaran APBD perubahan kemarin dianggarkan untuk tim-tim kita pendampingan ke puskesmas, dan juga pelaksanaan itu dilaksanakan oleh dana BLUD puskesmas. Dari 17 yang akreditasi di Reakre itu dan 3-nya untuk akreditasi. Alhamdulillah 20-nya selesai. 20 puskesmas kita ya. 7 puskesmas kita paripurna. Oh, puncak tertinggi itu, Bu? Iya. Paripurna udah nggak ada lagi tuh. Alhamdulillah. Dari yang sebelumnya belum ada paripurna, kami telah mencapai paripurna 7 dengan 13 yang utama dan 3-nya media. Artinya sekarang seluruh puskesmas di Kabupaten Rokan Hilir itu paling rendah itu media. Paling rendah media. Itu hanya 3 puskesmas lagi. Iya. Yang 3 puskesmas itu akreditasi, tapi yang 3 akreditasi yang ketinggalan itu 1 dapat utama, 2 media. Pak Bupati, seperti disampaikan oleh Bu Kadis tadi, Pak Bupati, bahwasanya ada upaya-upaya yang dilakukan oleh para petugas-petugas ini. Mereka bersemangat, Pak. Dengan kondisi mereka yang bermacam-macam, mereka bersemangat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau Bapak
jumpa dengan tenaga kesehatan ini, pesan apa yang sering Bapak sampaikan kepada mereka? Karena mereka bersentuhan langsung nih Pak. Setiap hari masyarakat datang mengobati orang sakit, belum lagi yang mengeluh dan lain sebagainya. Apa pesan yang Bapak sampaikan kepada tenaga medis ini Pak? Jadi kemarin tenaga medis kita ini kan masih banyak yang honor. Oh. Jadi kemarin juga kita terima surat 3K. Ya, ini hampir seluruhnya. Ini terakhir di tahun 2024 ini kita masih menerima tenaga kesehatan untuk menjadi P3K hanya sekitar 250 lagi, lebih kurang. Ya, kemarin tahun pertama kita buka P3K itu 1.600 orang. Oke. Masuk ini 750 orang lagi, ini belum dilantik. Ya, ini mau kita lantik yang untuk 2023 kemarin. Nah, ini 2024 kita terima lagi. Kemarin kan banyak tenaga medis itu, kalau kita turun di Pustu, ke Posyandu kan, Pak Bupati kami sekian lama ada bekerja, ada 10 tahun, ada yang 12 tahun. Ini kami ya ingin rasanya diangkat menjadi pegawai P3K. Makanya kemarin melalui BKP SDM kita utus dari BKP SDM untuk menghadapi Kemenpan ya, bagaimana tenaga-tenaga kita ini bisa diangkat jadi P3K. Alhamdulillah mungkin Seriau ini yang paling banyak di Rohil lah. Ini hampir mencapai tenaga medis kita yang P3K itu. Insya Allah nanti di tahun ini 2024 ini tak ada lagi pegawai honor kita, paling yang baru-baru lah. Kalau yang lama itu udah diangkat semua. Total semua kami suruh Ibu Kadis kemarin juga sampaikan ke Puskesmas untuk menyampaikan informasinya berapa orang dari sini yang belum diangkat, berapa orang lagi. Makanya udah total semua. Makanya insya Allah di tahun ini 2024 ini untuk pengangkatan pegawai P3K untuk tenaga kesehatan habis semua. Yang selalu kita jumpai di lapangan itu, ya kadang-kadang dia tidak pelayanan kerjanya kadang-kadang tak ada waktu, batas waktunya ada. Soalnya tengah malam orang juga sakit dia berobat. Iya benar Pak. Makanya sehingga kami prihatin juga. Pokoknya bekerjalah baik-baik, berilah pelayanan ke masyarakat. Insya Allah bagaimanapun kami pemerintah tentu selama ini pengabdian dia. Ini makanya kami usahakan, makanya seluruh pegawai honor kita yang di kesehatan ini akan kita angkat menjadi pegawai P3K. Itu dia. Artinya kabar gembira nih bagi para petugas. Wajar saja kalau mereka tambah semangat dalam bekerja ini, Bu. Pak Bupati, tadi Pak Bupati juga menyampaikan bahwasanya memberikan support kepada mereka, memberikan stimulus-stimulus dan lain sebagainya. Nah, ini kan pendekatan yang Pak Bupati lakukan kepada petugas kesehatan. Kepada masyarakat sendiri bagaimana Pak? Agar menyadarkan mereka bahwasanya kesehatan itu penting loh gitu loh. Jadi kita kan selalu ke lapangan, selalu mengunjungi tentu ke kebutuhan atau ke desa-desa itu. Memang masyarakat ini kan kadang-kadang dia berobat susah. Iya. Berobat susah, kadang jarak tempuh jauh. Makanya kami berharap pada seluruh pegawai kita tentu bisa melayani orang itu dengan baik ya. Apalagi tenaga medis ini bersentuhan langsung sama masyarakat. Setiap hari Pak ya? Setiap hari. Jadi tentu masyarakat ini juga harus paham. Kadang-kadang masyarakat ini tidak punya BPJS, tidak punya KTP, bahkan orang-orang asli itu masih ada yang belum punya KTP. Makanya kami kemarin juga menyampaikan ke masyarakat itu, pokoknya kalau ada hal-hal umpamanya sakit itu bawalah ke puskesmas apa yang terdekat lah. Ya, kami akan usahakan bahwa nanti pengobatan itu gratis. Bu Asyik ya Bu ya. Itu sekitar anggaran kita 18 menit lagi lah. Udah kita bayar ini cukup, masyarakat itu tak perlu memikirkan biaya lagi. Pokoknya di mana dia mau berobat di Rohil ini itu udah bisa tanpa biaya, tak perlu BPJS lagi. Ini menarik Pak. Seperti yang Pak sampaikan, secara pola pendidikan, secara pola ekonomi masyarakat berbeda-beda. Apalagi yang ada di wilayah pinggiran, dan Bapak bilang tadi banyak masyarakat asli yang belum punya kartu penduduk. Nah, ada enggak pengalaman Pak Bupati yang memang dijumpai langsung nih, Pak Bupati kami tak tahu menahu Pak, kami mau berobat gitu, tapi kami tak punya data gitu? Itu banyak sekali. Banyak Pak ya? Banyak sekali. Kadang-kadang dia berobat, melahirkan, mau ini BPJS nggak punya, apapun nggak punya, bahkan itu kita layani. Biaya juga dia nggak punya. Iya, yang begitu-begitu Pak. Kita layani, semuanya bisa kita layani, artinya tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk juga di RSUD. Banyak yang datang masyarakat nggak punya BPJS, bahkan nggak punya KTP, nggak punya KK, tapi dia betul-betul warga kita, masyarakat kita. Makanya tetap kita layani. Kami sampaikan juga kepada mereka-mereka ini, walaupun tidak punya apa-apa lah, tapi kita usahakan juga melalui desa atau datuk penghulu. Tolong diurus semua administrasi orang itu,
supaya nanti artinya bisa kita data berapa jumlah masyarakat kita, berapa yang belum punya BPJS, berapa lagi yang tak punya kartu penduduk, ada itu. Kadang-kadang malas dia seakan-akan dia tinggal di kampung saja kan. Rasanya KTP KK ini apabila dia mau ada sesuatu baru diurus begitu ya. Kalau kita lihat secara garis besar kan bangunan-bangunan puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini kan sudah bagus secara keseluruhan, Pak. Luar biasa, Pak. Fasilitasnya pun sudah luar biasa bagusnya. Namun seperti yang dibilang Bu Kadis tadi, walaupun kita sudah ada 7 ya yang paripurna, Bu ya. 7 yang paripurna, tapi kan ini tidak menjadi batas kita untuk memberikan pelayanan maksimal, Pak. Kita maunya kalau ada di atas paripurna, kita layani lagi di atas itu, begitu kan. Nah, mungkin dari Pak Bupati ada dalam pola penganggaran ketika Bapak menyiapkan anggaran-anggaran kesehatan bagi masyarakat, seperti apa yang Bapak impikan itu? Masyarakat Rohil itu yang sehat sebagaimana yang Bapak harapkan itu, Pak? Jadi kan kita berharap masyarakat ini berobat tidak susah. Ya. Tidak susah di mana-mana dia bisa berobat dan tanpa biaya dia juga bisa berobat. Jadi sebelum mungkin juga kita masyarakat ini kita usahakan juga jangan udah parah sakitnya baru dia datang. Iya benar. Maka sebelum sakit ada terasa apa-apa, makanya kunjungilah puskesmas terdekat. Yeah. Maka layani mereka ini kami sampaikan supaya kalau sehat penduduk kita ini masyarakat kita tentu dia bisa bekerja. Kalau dia sakit makin susah kita lagi. Itu dia. Maka kita usahakan bagaimana juga masyarakat kita ini berobat itu gampang dan cukup dilayani dengan baik dan tidak perlu artinya memikirkan biaya. Ini akan berusaha. Oke, Bu, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi kan sebenarnya ini fungsi promotifnya, Bu. Jangan sampai mereka sakit dulu gitu. Kalau bisa datang ke puskesmas ketika sehat, mereka tanya, biar kami tidak sakit seperti apa begitu. Nah, ketika Bu Kadis turun ke puskesmas, pesan apa yang Ibu bawa kepada kapus-kapus dan petugas lainnya itu, Bu, agar mereka rutin turun ke bawah begitu, Bu? Jadi saat kita turun, itu yang selalu yang dilakukan, apalagi puskesmas ini memang setiap bulannya itu melaksanakan login ya. Ada rapat seluruh program dari kepala puskesmas dan pemegang program, dan juga ada 3 bulan sekali itu dengan lintas sektor. Itu juga camat dan UPK yang di wilayah puskesmas itu juga setiap 3 bulan itu dirapatkan. Jadi apa yang kita sampaikan, yang utama pertama kalau saya menyampaikan itu adalah bahwa untuk meningkatkan pelayanan, kalau Pak Bupati mintanya tidak lain, bagaimana mutu pelayanan kita melayani masyarakat. Masyarakat terlayani, itu yang penting ya. Itu saja. Jadi jangan nanti kita sudah capek, tapi masyarakat itu melapor. Dan pimpinan kita juga akan tidak enak kan seperti itu. Kita sudah capek mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12. Diharapkan tolong senyum supaya masyarakat yang datang ini kan bukan orang sehat. Betul. Rata-rata mereka tuh yang masih yang sakit, Pak, yang datang ke puskesmas. Seharusnya kan tidak. Puskesmas itu kan yang lebih penting itu adalah promotifnya. Benar. Bukan untuk kuratifnya. Kalau kuratif berarti kan pengobatannya sudah di rumah sakit. Tetapi selama ini kan seperti itu. Tetapi untuk program kita itu juga kita didukung juga oleh dana BOK, Bantuan Operasional Kesehatan, ada dana transport untuk petugas-petugas kita yang turun langsung. Apalagi sekarang program TB kita kemarin juga mendapat penghargaan. Jadi 1 pasien TB itu turun tenaga kita dan tracking kontak serumah. Itu kita mendapatkan nilai yang terbaik. Jadi beberapa program kita memang capaian SPM kita juga bagus. Itu tadi dengan dukungan selain juga dari APBD Kabupaten, juga anggaran yang ada di puskesmas itu, yaitu mereka karena sudah BLUD juga bisa menganggarkan untuk operasional. Jadi seluruh tim, apalagi sekarang ini kinerja kita kan wajib setiap bulan. Ya benar. Ini sudah genjot, setiap bulan itu harus ada mereka tercapai. Kalau 100% SPM kita standarnya tentu 1 bulannya harus sekian persen, 12% harus terlayani. Sehingga sekarang mereka memang sangat intens untuk turun. Apalagi tadi yang disampaikan Pak Bupati masalah posyandu. Iya benar. Ini insya Allah untuk di Dinas Kesehatan ini dianggarkan lagi oleh pimpinan kita Pak Bupati, nanti ada pelatihan untuk tenaga kader posyandu, cara pemakaian alat ukur yaitu antropometri. Jadi itu salah satu juga untuk bagaimana menurunkan angka
stunting di Rokan Hilir Oke. yang tadi awalnya dari 29,7 itu yang tertinggi di Riau, dan akhirnya turun menjadi 14,7, dan insya Allah nih Pak pada tahun ini kita turun lagi Pak, cuma nilai belum keluar sampai saat ini. Yang menarik dari diskusi kami dengan beberapa kepala puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir ini Pak, mereka kerap berinovasi Pak. Salah satunya seperti yang ada di Kecamatan Rimba Melintang. Mereka punya program namanya Sapa Sadar, dan program ini mereka yang buat di sini, tapi sudah menjadi pilot project di tingkat provinsi gitu Pak. Artinya ternyata kreasi kita bisa dipakai di tingkat provinsi dan mau diterapkan ke seluruh wilayah yang ada di Riau. Nah, berapa penting ini dalam pelayanan itu sendiri Pak? Bagus sekali, saya lihat juga seluruh puskesmas ini pelayanan juga bagus. Saya selalu ingatkan pada mereka-mereka bahwa mengobati orang ini juga dengan kadang-kadang dengan sambutan kita. Benar. Kalau muka kita sewot, orang yang datang berobat ini banyak kan orang Tambah sakit, Pak, ya? Karena belum lagi dikasih obat dia udah lihat muka, tambah penyakit, Tambah sakit ya. tambah sakit ya. Makanya kami arahkan itu seluruh pegawai-pegawai medis kita itu untuk pelayanan ini ya, tentu senyum ramah kita sama pasien-pasien kita ya, supaya sedikit bisa mengobati mungkin dari penyakit mereka itu. Oke, Bu, seperti yang diharapkan Bupati, pelayanan prima, pelayanan yang berbasis senyum begitu. Nah, secara khusus, berapa besar sih pengaruh pelayanan seperti itu tadi kepada masyarakat, Bu, kalau Bu lihat, Bu? Kalau sebenarnya itu sangat besar, karena memang masyarakat ini, jangan masyarakat kita sendiri. Iya, benar sih. Ini sebenarnya pengobatan awalnya karena psikis. Lihat saja mereka nggak senyum, makanya saya sampaikan dari jam 8 pagi sampai jam 12 kalian di loket, kan sudah capek ini. Begitu nanti yang datang, kalau ke puskesmas kan rata-rata masyarakat kita sebenarnya menengah ke bawah yang datang ke puskesmas. Kadang-kadang dia begitu sudah sakit kepala, mau ke puskesmas menunggu cucu dengan sepeda motornya, akhirnya datangnya sudah jam 12 sampai. Tetap senyum. Jangan nanti berbahasa, ngapa datang siang Wak, kan gitu. Di smile itu yang paling penting bagi kita. Jadi masyarakat itu kalau dia sehat dia nggak akan datang. Sebenarnya memang harus ya. Begitu dia sakit dengan senyuman kita, sapa dengan baik, itu lebih sudah membuat dia lebih sehat. Tanpa harus obatnya apa saja, saya rasa itu sudah cukup bagi dia. Tapi begitu nanti langsung merengut, nah itu udah mulai dia yang sudah sakit jadi bertambah sakit. Memang lebih tinggi sebenarnya dengan pelayanan kita itu tadi. Jadi saya bilang capek kita dari pagi sampai siang, sudah kita layani 200 orang, satu orang saja ini pasti nanti akan buruk. Betul. Mereka menilainya tidak berguna paripurna yang kita dapatkan. Artinya status yang kita miliki tadi memang betul tercermin, Bu, ya, dari apa yang kita berikan kepada masyarakat tadi, Bu, ya. Nah, kalau kita bicara soal inovasi, Bu, teknologi dan informasi ini kan berkembang, Pak. Semuanya begitu pesat begitu. Dalam pemanfaatan IT, kalau khusus di puskesmas ini bagaimana, Bu? Kalau pemanfaatan IT, kalau untuk jaringan, alhamdulillah memang seluruh puskesmas sudah punya WiFi kita. Dan ini juga ada program dari pusat ya, memang Undang-Undang 2017 ini tahun 2023 bahwa pelayanan kesehatan itu wajib dia melaksanakan RME, Rekamedik Elektronik. Jadi dia sudah online. Jadi itu tadi alhamdulillah ini kami kemarin sudah turun tim dari Dinas Kesehatan Provinsi, IT-nya sudah turun melatih, dan kami sudah undang seluruh puskesmas untuk mereka bisa bagaimana nanti melaksanakan elektronik ini, Rekamedik Elektronik. Dan kendalanya ini pada saat ini hanya memang puskesmas harus wajib punya beberapa komputer. Dan insya Allah nih mungkin Pak nanti di bulan habis hari raya ini ada beberapa puskesmas akan launching, karena aplikasinya itu adalah aplikasi yang gratis yang sudah dibuat oleh Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu aplikasi Suai. Hanya di Riau nih Pak yang punya aplikasinya yang gratis. Jadi hanya tinggal melaksanakan perangkatnya saja. Jadi nanti masyarakat sudah ada, nanti dia satu sehat, dia tidak perlu sebetulnya untuk mengantri lagi mendaftar. Hanya membuka, nanti ada di Android bisa di-upload.
Jadi itu sudah memang program pemerintah juga, dan alhamdulillah kita sudah bisa. Hanya beberapa puskesmas yang kecil mungkin akan menjadi kendala, dan itu mungkin dan kita sudah coba juga kemarin dengan Pak Bupati menganggarkan ya Pak untuk beberapa puskesmas. Kalau yang sudah besar mereka sudah menyiapkannya dari dana BUD. Dan insya Allah di bulan depan kita akan launching. Salah satu indikator dalam menuju masyarakat sehat itu adalah pola hidup bersih dan sehat, Pak, yang dikenal dengan istilah PHBS. Nah, PHBS ini kan dimulai dari lingkungan terkecil, Pak, yaitu diri sendiri dan keluarga itu sendiri. Nah, seberapa penting dan bagaimana upaya Pak Bupati agar menggugah kesadaran masyarakat bahwasanya sehat itu ya kalian mulai dulu begitu. Nah, kita sebagai penyedia fasilitas kesehatan kan memberikan stimulus, memberikan dorongan kepada mereka untuk mewujudkan masyarakat yang sehat tadi. Bagaimana Pak Bupati? Bahkan kemarin kami juga telah anggarkan itu. Mulai dari kadang-kadang air bersih, tempat tinggal yang layak, itu sudah kita siapkan. Dari rumah susu, tempat kumuh kemarin juga sudah kita anggarkan. Jamban, Pak, ya? Iya, ada itu beberapa di tempat kita ya. Rumahnya kumuh, air bersihnya susah, makanya di sana itu kita buat pam simas. Pam simas, siap itu ada juga sumur-bor yang untuk melayani masyarakat kita. Dan siap itu rumahnya kemarin juga udah kita mulai perbaiki. Ada yang sifatnya rumah-rumah yang memang tidak layak dihuni, itu sudah kita anggarkan rumah layak huni, dan termasuk juga rehab rumah ya, supaya bersih, lingkungannya bersih. Ini yang kita harapkan masyarakat dulu dari sini. Kalau semuanya udah bersih, tentu kesehatannya mungkin bisa terjaga. Dan kadang-kadang masyarakat ini tak peduli lingkungannya kotor, tempat tinggalnya juga tidak layak dihuni, sehingga penyakit itu mudah datangnya. Makanya kita anggarkan melalui dinas Perkim kemarin juga itu sampai 15 miliar untuk melayani masyarakat. Luar biasa dana kita siapkan, Pak, ya. Bu Kadis, tadi Pak Bupati menyampaikan ada beberapa program, beberapa dana yang disiapkan untuk mendukung program PHBS ini sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang pentingnya PHBS, ini kan dimulai dari rumah tadi, Bu. Salah satu yang menyebabkan tingginya angka stunting tadi, ya kurangnya pemahaman akan pentingnya kesehatan itu sendiri. Dinas Kesehatan, khususnya di Kabupaten Rokan Hilir, kan mendapat penghargaan, Ibu, di bidang penurunan angka stunting ini sendiri. Nah, mungkin kiat-kiat apa yang Ibu berikan ini, Bu? Kok bisa nih penurunan yang begitu drastis terjadi di Kabupaten Rokan Hilir ini, Bu? Selain itu tadi, untuk penilaian angka stunting itu bukan hanya dinilai dari kesehatan ibu dan anaknya, tetapi dari lingkungannya, Bu, ya. Buang air besar sembarangannya harus sudah bagaimana. Dan data itu, alhamdulillah pada tahun 2023 kita sudah melaksanakan studi EHRA. Sudah tergambar di mana-mana saja kecamatan yang masih sulit untuk air bersihnya dan juga untuk buang air besar sembarangan. Itu adanya di Kecamatan Pasir Lima Kapas dan juga ada itu kemarin. Dan juga untuk inovasi tadi yang Bapak sampaikan. Jadi untuk pelaksanaan survei SSGI itu kan pengukuran. Pengukuran kepada balita yang sesuai atau tidak dengan tumbuh kembangnya, kan? Jadi program yang tadi inovasi beberapa puskesmas yang sudah juga menjadi pilot project yang diambil oleh dari BKPSDM provinsi, yaitu yang untuk tadi Sapasada. Jadi satu pasien hamil, satu pasien dan balita itu didampingi satu kader. Itu dilaksanakan di wilayah puskesmas. Artinya satu orang mengawal satu gitu. Ya, mengawal satu. Jadi betul-betul memang dipantau dia gizi buruknya seperti apa ibu hamil itu tadi, dan pemberian tablet tambah darahnya. Kalau untuk di Tanjung Medan itu ada namanya Sibata. Jadi itu ada USG mobile. Jadi petugas kita turun di mana ada ibu hamil, USG-nya dibawa dan dilaksanakan di sana pemeriksaannya. Artinya kita jemput bola nih, Bu? Ya, jemput bola. Luar biasa. Itu yang menjadi langsung diambil oleh provinsi. Dan mereka juga turun sampai ke lapangan melihat apakah benar pelaksanaan ini. Alhamdulillah. Jadi saat itu bukan hanya ini ya, dan pelaksanaan aksi bergizi di sekolah-sekolah setiap minggunya itu pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri, karena dinilai untuk menimbulkan anak stunting itu dari
Betul. Sebelum menikah Boleh memang. itu sebelum nikah. Benar luar biasa ya, benar. Sampai nanti anak itu remaja itu sampai nanti hamil. Iya. Itu, dan program kita dari pusat ini seluruh puskesmas nih alhamdulillah kita punya USG. Jadi setiap ibu hamil wajib 6 kali itu pemeriksaannya, ANC-nya. 2 kali untuk dokter, yang 4 kalinya ke bidan. Dan alhamdulillah nih terlaksana. Itulah capaian, dan juga kita kawal waktu itu bagi anak-anak yang stunting ini, dan juga mendapatkan bantuan juga dari PHR kita kan Pak, ada dibantu alat antropometri dan juga pemberian makanan tambahan, dan ada juga program dari pusat. Jadi memang betul-betul mana anak-anak yang nampak dia kurang gizi disupport, ada bantuan susunya, ada makanan. Ini sudah berjalan semuanya, Bu. Berjalan. Luar biasa. Bahkan didampingi apa lagi? Sebelum menikah tuh udah didampingi keluarga. Oh, dari ada pranikahnya di sini diberikan pemahaman begitu, Pak ya. Oke, seperti yang disampaikan Bu Kadis tadi, Pak Bupati, banyak program-program, banyak capaian-capaian yang alhamdulillah sudah terlaksana di Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di segmen terakhir ini, apa pesan Pak Bupati kepada masyarakat agar bergandengan tangan dengan pemerintah ini menuju Kabupaten Rokan Hilir yang sehat, yang Bapak impikan dalam visi misi Bapak tadi, Pak? Saya selalu mengingatkan masyarakat, makanya hidup bersih, kawasan bersih, semua harus bersih. Dan siap itu kami ingat juga sama pegawai-pegawai kami, pegawai kesehatan kami. Karena yang berobat ke puskesmas itu rata-rata masyarakat biasa. Kalau orang-orang kaya kadang-kadang dia berobat ke Melaka, pergi berobat keluar. Benar-benar. Makanya ini yang perlu, artinya pelayanan kita lebih maksimal lagi, supaya masyarakat ini kita beri pemahaman, mulai dari tempat tinggalnya, semuanya. Nah, ini perlu kita pantau terus. Maka sehingga seluruh pegawai-pegawai kita itu, termasuk juga pendampingan tadi di ibu hamil itu didampingi satu kader, sudah kita siapkan dari sekarang, dari dulu bahkan ya, sehingga untuk menurunkan stunting itu, bahkan makanan tambahan telur kemarin juga kami bagi-bagikan, ya, supaya artinya kita sudah siap dulu sebelum ibu hamil itu kita sudah siap-siap semua. Kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita wujudkan Rokan Hilir sehat, menuju Rokan Hilir yang maju, religius, dan berbudaya, berbasis infrastruktur dan perekonomian yang handal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selalu berusaha meningkatkan mutu dan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat Rokan Hilir dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksanaan bidang kesehatan yang profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda, dan masih dalam program talk show atau dialog pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir. Dan saat ini saya bersama Kepala Puskesmas dari Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kabupaten Rokan Hilir. Dan kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber kita bisa. Yang pertama itu Bu Kepala Puskesmas atau Bu Kapus, Ibu Dr. Tuti Suzaroh. Bu Dr. Tuti Suzaroh. Kemudian juga didampingi oleh Bapak Dr. Hermanto yang bertanggung jawab di bagian mutu ya di Puskesmas ini. Saya langsung saja kepada Bu Kapus. Nah, Bu Kapus, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, Bu ya. Jadi saya ingin kenal dulu lah dengan Puskesmas ini, sejarahnya gimana nih tentang Puskesmas dari Rantau Panjang Kiri ini. Baik, jadi Puskesmas Rantau Panjang Kiri ini sebenarnya ini sudah berdiri sejak lama, dari 1992. Oh, 92. Ya,
992 sudah ada, cuman lokasinya tidak di sini, Ya. tapi di dekat pasar sana di Jalan Jenderal Sudirman. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, karena ada masalah mungkin kan di ininya, di tanah, jadi dipindahlah ke sini di Jalan Poros Parit Haji Salim. Nah, pembangunannya ini bukan di gedung yang ini gedung baru. Oh, ini gedung baru. Pertamanya di sebelah kanan gedung ini ada gedung. Oh, ini ada gedung lagi sebelahnya. Ya, ada 2 gedung. Ada 2 gedung. Nah, yang ini gedung baru, pembangunan baru. Jadi yang di gedung lama itu kurang lebih dari 2016. 2016, oke, baik. 2016 langsunglah juga terbit SK rawat inap. Cuman masih dengan gedung yang kecil lah, kecil. Tapi namanya kami ini daerahnya terpencil, kunjungan pasiennya sangat banyak. Walaupun terpencil, Ya, pasien sangat banyak. Karena kesini semua ininya pusatnya. Karena masyarakat di sini bilangnya ini bukan puskesmas, tapi rumah sakit. Mudah-mudahan Ya, itu kan doa, Bu. ya, Mudah-mudahan jadi mereka bilangnya rumah sakit. Ya. Jadi setelah itu pelayanan berjalan di gedung yang lama sampai 2022 gedung yang ini jadi. Jadi kami pindah di sini Maret 2022 pindah di gedung yang baru. Baru setahun berarti ya, Iya, pindahnya ya? lebih. 2 tahun ya. 2 ya. tahun di gedung yang sini. Jadi dipindah karena kemarin kan gabung, yang lama itu rawat inapnya di sana, rawat jalannya juga di sana. Kemudian juga 2 lantai gedung yang lama, yang di atasnya kantor. Iya, oke. Nah, kami juga melihat dari luar view-nya gedung ini, ya kalau dibilang masyarakat bilang ini rumah sakit, untuk kapasitas sebuah puskesmas sih nampaknya memang sudah cukup besar gitu ya, dan tampilannya juga cukup megah ya untuk sebuah puskesmas. Wajar lah mungkin masyarakat mengatakan ini rumah sakit, dan mudah-mudahan jadi gitu ya doa. Nah, tentu saja selain gedung yang memadai, itu tidak cukup, Bu ya. Apalagi katanya tadi kunjungan masyarakat yang berobat di sini cukup besar. Itu berapa perharinya, berapa orang sampai berapa orang? Per hari itu kalau untuk rawat jalan itu bisa sampai 50. 50 orang, oke. Untuk rawat inap tuh selalu ada. Setiap hari itu hampir selalu penuh ini bed kita itu ada sekitar 15 bed, 15 kamar dengan untuk kebidanannya. Rata-rata kadang setiap hari itu full ya. Pasiennya. Untuk rawat inap, dan setiap hari sampai 50 orang. Berarti kalau sebulan tuh bisa sampai 50 orang, 1.500 orang ya, ramai juga gitu ya. Nah, tentu untuk melayani sebegitu banyaknya pasien dibutuhkan fasilitas yang betul-betul memadai. Nah, apa saja yang disediakan fasilitas yang ada di puskesmas ini? Fasilitas kami sebetulnya memang pelan-pelan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di awalnya kita memang serba kekurangan. Tapi Ibu kalau bilang serba kekurangan tuh jangan dengan wajah sedih gitu lah, Bu. Sekarang ada bagus. Ya enggak optimis banyak gitu. Kita melayani masyarakat walaupun kita dengan misalnya ada yang kurang, tapi tetap bagaimana supaya masyarakat, supaya pasien itu tetap mendapatkan pelayanan. Tidak menginikan kekurangan kita. Betul, iya, Bu. Ya, cuman kalau dari segi apa yang sudah kita tingkatkan, kita sediakan, ini di tahun 2024 ini sudah mulai lengkap lah, lumayan lengkap. Kita sudah mulai ada USG, kita sudah ada EKG, dan untuk alat-alat kesehatan kita juga sudah lumayan lengkap. Artinya tuh masih ada beberapa itu paling yang sekedar misalnya ada yang saya kita perbaiki, kita kalibrasi begitu saja. Cuman kalau untuk alkes sudah lumayan memenuhi. Bagaimana dengan tenaga kesehatan? Kalau tenaga kesehatan kita stafnya lumayan banyak ya. Kita ada sekitar 186 staf dengan CS itu juga sekalian dihitung. 55 orang itu ASN, sisanya itu tenaga honorer. Nah, dari 186 itu lengkap kita. Apa saja, Bu? Bisa dijelaskan yang lengkapnya apa saja? Dokternya juga lengkap. Dokter ada sekitar 7 orang. Dokter gigi kita ada 2 orang. Dokter umumnya 7 orang.
Dokter gigi 2 orang. Wah. Kemudian juga tenaga farmasinya juga kita banyak. Nah, farmasi kita mungkin ada sekitar 6 orang. Oh, berarti banyak ini, banyak obatnya di sini. Ya, rekam medis kita ada 3 orang. Iya. Nah, kemudian tenaga ATLM, di tenaga laboratorium medisnya juga kita ada sekitar 4 orang. Perawat bidannya apalagi lebih banyak ya. Perawat bidan itu. Iya. Kemudian tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kesehatan masyarakat, juga ini kita lengkap. Oke. Ya. Nah, kita sudah berbicara tadi masalah fasilitas infrastruktur dan juga kelengkapan juga tenaga kesehatan. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana puskesmas ini kan memberikan pelayanan kepada masyarakat, gitu ya. Nah, apa saja jenis pelayanan yang disediakan di sini, Pak Dokter? Langsung Pak Dokter dulu ya. Ya. Apa saja jenis pelayanan yang dipersiapkan, yang diberikan oleh puskesmas ini kepada masyarakat? Bisa dijelaskan? Untuk Puskesmas Ranto Panjang Kiri ini terdapat 2 jenis pelayanan. Iya. Yang pertama ada pelayanan rawat jalan. Iya. Yang kedua ada pelayanan 1 kali 24 jam. Adapun pelayanan rawat jalan itu meliputi ada ruang pendaftaran medik, ada pemeriksaan umum, ada ruang lansia, ada fisioterapi, ada farmasi, ya, ada ruang kesehatan ibu dan KB, ruang kesehatan anak dan imunisasi, ya, ada ruang laboratorium. Sedangkan untuk pelayanan 1 kali 24 jam itu meliputi kita ada UGD, ya, tindakan, ada ruang persalinan, ada ruang rawat inap, ada ruang rawat pasca persalinan, dan kita juga menyediakan pelayanan ambulan. Iya. Nah, ini Pak Dokter, pelayanan ini merupakan ujung tombak lah ya, untuk menarik masyarakat mau berobat, mau apa namanya ya, mencari solusi bagi mengatasi penyakitnya, ke puskesmas ini kan begitu. Nah, pelayanan seperti apa yang diberikan sehingga selama ini ya, sehingga masyarakat mau ke sini untuk menggugah hati masyarakat agar mau berobat ke puskesmas? Apa yang dilakukan oleh puskesmas sendiri selama ini yang di bagian pelayanannya? Iya, terutama di sini kemudian saya bagian mutu, tetap memberikan motivasi kepada staf-staf untuk menyajikan pelayanan yang bermutu dan berkualitas sehingga masyarakat berantusias untuk datang ke puskesmas berobat, ya, bukan hanya sebatas berobat tapi berkonsultasi. Iya, betul. Ya, kita tetap memberikan edukasi, ya, penyuluhan kepada masyarakat untuk mereka, ya, berbondong-bondong datang ke puskesmas dalam hal masalah kesehatan, berkonsultasi juga. Karena kita tahu kan masyarakat kita ini mungkin, apalagi mungkin yang usianya yang sudah dewasa tua lah begitu ya, itu kan rata-rata memang pendidikannya masih rendah sehingga belum mengerti manfaat dari fasilitas kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, terutama puskesmas gitu. Mereka lebih banyak mungkin berobat kepada alternatif atau dukun atau yang dianggap sebagai orang pintar lah kan begitu. Walaupun kita juga pintar semua gitu Pak ya, karena ke sekolah gitu. Nah, tentu pelayanan yang bermutu ini, kita ingin tahu yang dimaksud dengan pelayanan bermutu ini yang seperti apa sebenarnya yang bisa diberikan itu. Artinya di sini kita tetap meningkatkan dimensi mutu. Salah satunya itu kita memprioritaskan pasien, keselamatan pasien. Nah, juga kita di sini tetap mempertimbangkan keselamatan kepada petugas, kepada pasien, pengunjung, dan lingkungan. Itu kita perhatikan. Di sini juga kita di sini sebagai fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan preventif. Paling penting. Promotif dan preventif ya. Komunikasi dengan masyarakatnya bagaimana dengan pasiennya? Apa yang dilakukan? Terutama di sini ada beberapa program ya yang turun ke lapangan ya. Terutama dalam hal yang berkaitan dengan
kesehatan ya, lingkungan. Kita di sini ada beberapa program, terutama masalah air bersih ya Bu ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Apa saja sih program ini yang dilakukan oleh puskesmas ini dalam rangka meningkatkan kesehatan di lingkungan masyarakat gitu? Jadi Puskesmas Rantau Panjang Kiri tidak hanya orientasinya di gedung saja, tapi juga keluar ke masyarakat. Jadi di masyarakat kami ada beberapa program yang dijalankan. Yang pertama itu mulai dari promkesnya, dari kesehatan lingkungannya, kesehatan ibu dan anak, kemudian kesehatan dari usia remaja. Nah, jadi banyak ruang lingkupnya. Mulai dari promkes ini pertama sekali itu mulai dari posyandu. Posyandu tim dari puskesmas ini sebagai inilah penyambung penyelenggara, tapi posyandu itu kan memang milik masyarakat. Mereka yang punya tapi kita yang mengisi. Jadi di sana ada beberapa kegiatan mulai dari imunisasinya, mulai dari promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatannya kami utamanya dimulai dari posyandu. Itu ada penyuluhan kesehatan untuk masyarakat. Itu fungsinya untuk preventif, pencegahan, promosi. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, jadi kami harapkan nanti masyarakat itu lebih meningkat wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan, tentang penyakit. Nah, jadi inilah menambah pendidikan kesehatan untuk masyarakat. Kemudian juga dari kesehatan lingkungan, dari tim Puskesmas Rantau Panjang Kiri ini juga keliling dari tempat-tempat umum, misalnya kayak rumah makan, masjid, sekolah, untuk menilai, untuk memeriksa standar kesehatan lingkungannya. Dan alhamdulillah wilayah kerja Puskesmas Rantau Panjang Kiri ini untuk masalah kesehatan lingkungannya itu sudah lumayan baik. Iya, oke. Jadi kemudian juga prioritasnya juga ada desa bebas buang air besar juga. Desa berbasis buang air besar, maksud? Bebas buang air besar sembarangan. Oh, saya kira tadi desa bebas buang air besar, jadi masyarakatnya nggak bisa buang. Jadi selama ini memang masih ada masyarakat yang wilayah kerja Puskesmas Rantau Panjang Kiri ini kan macam-macam ya. Ada yang wilayahnya itu dekat dengan sungai, pulau. Iya. Ada yang bentuknya pulau, makanya masih tergolong ke daerah yang terpencil karena kita punya satu wilayah kita tuh pulau. Pulau yang jaraknya lumayan tuh cuma Pulau Halang. Pulau Halang, masuk Pulau Halang ya? Iya, kita Pulau Halang masuk ke kita. Jadi aksesnya itu kan cuma dari laut ya. Dia masih BAB-nya masih karena ya memang lingkungannya yang langsung buang ke laut gitu ya. Dan untuk wilayah-wilayah di daratan ini kan juga masih ada, tapi kita sudah ada sekitar 4 desa yang sudah deklarasi desa bebas buang air besar sembarangan. Program desa bebas buang air besar ini suatu hal yang menarik juga nih. Saya baru dengar juga ada program nasional tuh ya, desa bebas buang air besar sembarangan. Jadi Puskesmas sendiri peranannya sebagai apa? Apakah hanya sebagai penyuluh atau juga pengusul, pendorong juga untuk desanya. Kemudian kalau sudah ODF namanya kan, bebas buang air besar sembarangan, itu nanti diperhatikan lagi masalah fasilitas jambannya. Itu tadi. Kan kalau kita ingin mendorong masyarakat untuk merubah behaviornya atau kebiasaan hidupnya yang mungkin buang air besar sembarangan, tentu didukung dengan fasilitas yang bisa membantu mereka untuk merubah kebiasaan itu. Seperti tadi masalah jamban atau WC gitu. Jadi Puskesmas sendiri apakah juga akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk Puskesmas semampunya, kami itu cuma baru bisa ke tahap itu, usulan untuk pendataan masyarakat yang membutuhkan, nanti kita ajukan ke bagian terkait untuk mendapatkan bantuan bantuan fasilitas kesehatannya. Baik. Nah, kembali kepada Pak Dokter. Ini Pak Dokter, tidak semua pasien itu bisa ditangani kan di puskesmas, apalagi jika memang itu penyakit-penyakit yang berat yang mungkin saja tidak bisa diatasi. Nah, apa yang dilakukan oleh bagian pelayanan sendiri?
Nah, kebetulan kita di sini Puskesmas tetap memberikan pelayanan sesuai dengan kapasitas kita di Puskesmasnya. Apabila kondisi klinisnya memang tidak layak untuk kita rawat di sini, kita rujuk ya. Ya kita rujuk ya ke rumah sakit. Nah, untuk tambahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada desa ya yang sudah membantu pelayanan kita di Puskesmas ini, terutama ambulan. Karena di sini akses jalan cukup jauh ya. Iya betul. Jalan rusak, ambulan kita di sini sering rusak, jadi kita sering melibatkan ambulan-ambulan desa. Ada ambulan desa juga di sini. Iya, iya. Itu ambulan desanya milik masyarakat atau pemerintah desa? Milik masyarakat. Masyarakat yang upaya sendiri, swadaya masyarakat? Bukan, punya ini dari desa, pemerintah. Oh desa. begitu. Cuman diperuntukkan untuk desa, per desa itu ada Oke. Ya. ambulan desa masing-masing. Baik. Cukup juga bagus juga programnya. Program yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hilirnya dalam memberi bantuan pada masyarakat, terutama masalah mengatasi masalah kesehatan. Nah, kembali kepada Ibu Dokter. Ini pelayanan ini bergantung kepada SDM-nya, Bu. Nah, bagaimana cara meningkatkan kemampuan SDM-nya agar bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat? Baik, SDM kita ini tergolong cukup banyak, kemudian juga cukup beragam ya. Mulai beberapa profesi yang memang harusnya standar ada di Puskesmas kita punya. Cara kita untuk meningkatkan bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik, yang pertama memang dari kompetensi kitanya ya, kompetensi SDM-nya, bagaimana kita ini layak berkompetensi untuk melayani masyarakat atau melayani pasien. Nah, salah satu upayanya adalah dengan penyegaran keilmuan. Masing-masing profesi beda-beda. Karena mereka masing-masing itu pun juga ada seperti pelatihan, ada seperti workshop, misalnya ada seminar-seminar yang memang mendukung, membantu untuk peningkatan, untuk update keilmuan lah. Baik. Untuk ya, supaya masyarakat pun makin terlayani dengan baik. Oke. Baik, berarti ada juga program-program yang memberikan peningkatan kepada kemampuan dan kapasitas dari tenaga-tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas ini, Bu. Nah, terakhir, akreditasinya apa nih, Bu? Akreditasi kami utama. Ya, sudah utama ya. Sudah utama. Oke, baik, Bu. Terima kasih Bu Dokter, juga Pak Dokter. Kita sampai pada penghujung acara dan mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang bagaimana Puskesmas dari Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babu Salam Kabupaten Rokan Hilir ini memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakatnya, begitu ya, Pak. Ya, pemirsa, demikian perbincangan kita bersama Kepala Puskesmas Rantau Panjang Kiri Kecamatan Kubu Babu Salam Kabupaten Rokan Hilir, dan juga bersama Bapak Dr. Hermanto sebagai bagian mutu dari Puskesmas ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa memberikan informasi dan juga memberikan gambaran kepada kita bagaimana peningkatan pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir, terutama pada ujung tombaknya puskesmas yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.